Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke bab selanjutnya di pelajaran IPA, yaitu cahaya dan penglihatan. Di sini ya ada cahaya dan penglihatan. Beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang pendengaran, fungsi dari telinga, struktur dari telinga. Nah, sekarang kita beranjak ke indera selanjutnya, yaitu indera penglihatan. Kita ke bab cahaya dan penglihatan. Sebelum kita membahas tentang mata, kita ngebahas dulu tentang cahaya yang datang ke mata gitu ya. Biar mata ini loh, mata bisa melihat itu asal muasalnya kayak gini loh. Nah gitu. Oke, cahaya dan penglihatan. Cahaya adalah bentuk energi yang ditangkap oleh mata. Jadi, definisi dari cahaya adalah bentuk energi yang ditangkap oleh mata. Cahaya tampak, terus cahaya itu dibagi dua. Ada yang cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak yaitu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, seperti cahaya merah, kuning, dan ungu. Kemudian cahaya tidak tampak yaitu cahaya yang tidak ditangkap oleh mata atau tidak bisa dilihat oleh mata, seperti sinar ultraviolet, inframerah, dan sinar X. Ini sinar ultraviolet ini biasanya ada di matahari. Coba kalian bayangin, bisa lihat matahari nggak? Nggak bisa ya, silau gitu, nggak terlihat warnanya apa aja. Kemudian inframerah dan sinar X itu biasanya ada di kesehatan. Biasanya ada di mesin ronsen. Mesin ronsen itu untuk melihat struktur tubuh kita. Nah, itu cahayanya tidak terlihat. Nah, di sini ternyata cahaya itu mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan itu ada dua, pemantulan baur dan pemantulan teratur. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Wah, bias itu apa? Nanti kita bahas. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Ternyata cahaya juga dapat terurai. Terurai itu terpisah-pisah, diurai gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sekarang sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Berkah cahaya merambat lurus, contohnya cahaya matahari menembus jendela. Jadi cahaya merambat lurus itu cahaya yang lurus, nggak bulak belok gitu. Lurus aja. Seperti cahaya matahari tembus ke jendela kamar kalian atau lampu senter. Coba kalian kalau punya lampu senter di rumah, kalian sorotkan lampu senternya ke depan. Truk, itu langsung ke fokusnya di depan dan itu tidak bulak belok kan ya. Cahayanya enggak belok kanan, belok kiri, enggak, tapi cahayanya itu lurus. Nah, itu maksud dari cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya menembus benda bening. Benda bening contohnya kaca, kemudian akuarium, kemudian gelas. Gelasnya gelas yang kaca bening ya, bukan gelas yang berwarna-warni, bukan. Nah, cahaya menembus benda bening. Ternyata cahaya juga jika kalian senternya diarahkan ke gelas yang gelas kaca bening, itu cahayanya bisa menembus. Jadi kalau kita nyenternya di bagian kanan, si cahayanya bisa tembus ke bagian kiri. Boleh? Boleh dicoba di rumah. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan. Jadi cahayanya itu pemantulan cahayanya itu ada dua. Biasanya ke benda yang datar, dapat dipantulkan itu ke cermin datar. Kalian coba senternya diarahkan ke cermin yang di kamar. Nanti dari cermin itu pemantulan cahayanya ke seluruh kamar. Jadi yang tadinya kamarnya gelap, tadinya kamarnya tidak ada cahaya, ketika si lampu senternya itu disorotkan ke cermin, bray, langsung
ruangannya itu terlihat terdapat cahaya. Caang kalau orang Sunda bilang mah ya. Nah, ternyata pemantulan itu dibagi dua, pemantulan baur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaannya kasar atau bergelombang. Ini contohnya ya, ini bidang pantulnya. Misalkan bidang pantulnya itu air danau. Air danau itu kan tidak rata ya, dia bergelombang karena tertebak angin. Kemudian si cahaya matahari yang menembus ke air danau tersebut itu menjadi baur. Jadi sembarang gitu, maksudnya teh nggak beraturan. Jereng sana, jereng sini, jereng sana gitu, karena si media pantulnya tersebut tidak rata. Gitu, itu maksud dari pemantulan baur. Nah, sekarang ke pemantulan teratur. Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaannya rata dan mengkilap. Contoh meja. Meja yang ada kacanya atau cermin. Cermin itu kan datar ya dasarnya. Nah, ini bidang pantulnya misalkan cermin. Kemudian disoroti sama kita sama senter. Jadi bidang pantul si cahayanya itu tidak sembarang kemana-mana, tapi dia tetap fokus, lurus gitu ya. Karena bidang pantulnya itu datar. Ternyata pemantulan cahaya itu terdapat di beberapa cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar itu cermin yang ada di rumah kita, yang kita suka bercermin kalau berdandan ada cermin, itu datar kan ya. Nah, si pantulan cahayanya tersebut paling gampang di cermin datar. Jadi pemantulannya itu langsung gitu. Nah, kemudian pemantulan cahaya pada cermin cekung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah terbalik dan lebih kecil dari aslinya. Contoh cermin dalam lampu senter atau lampu kendaraan. Di situ di mobil atau di motor kalian, orang tua kalian boleh lihat cermin cekung yang ada di lampunya tersebut. Itu ketika kita mengaca atau berkaca itu bakalan terbalik. Atau kalian di sendok itu pasti kalian terbalik. Ketika kalian bercermin di sendok, kalian akan terbalik karena itu cekung. Kemudian pemantulan pada cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang dipantulkannya. Kalau tadi bayangannya itu terbalik, kalau cembung mah jadi menyebar. Akan tetapi bayangannya lebih kecil dari aslinya. Gitu. Contohnya itu kaca spion di mobil atau motor. Kalau kalian orang tua kalian punya mobil atau motor, lihat kaca spionnya. Sekali-kali kalau kalian pergi keluar gitu ya, jalan-jalan, kalian duduk di depan, kalian lihat kaca spion kanan sebelah kiri lah ya. Biasanya sebelah kiri. Itu akan ada kendaraan di belakangnya dan ukurannya itu lebih kecil dari aslinya. Loh, kenapa Bunda? Iyalah, orang kendaraan gede masa masuk ke cermin yang segede gitu. Nah, logikanya ke sana ya. Jadi, cermin cembung itu ukuran dari benda yang dipantulkannya itu lebih kecil dari aslinya. Sekarang mobil truk tronton bisa terlihat di kaca spion yang sekecil itu. Menurut logika atau menurut akal, cermin yang segede gitu cermin yang kecil itu tidak akan muat menangkap bayangan dari benda yang sebesar alaihim gambreng tersebut ya. Nggak bisa ya. Tapi karena dia jenisnya cermin cembung, jadi si cermin cembung itu, si objeknya itu diperkecil biar dia masuk ke cermin tersebut. Supaya apa? Supaya supir atau si pengendara kendaraan tersebut bisa melihat di belakangnya itu ada kendaraan apa. Itu maksudnya. Nah, sekarang ke cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh, pensil dimasukkan ke dalam gelas. Coba kalian ambil gelas yang bening ya, yang kaca bening. Jangan gelas muk, tapi gelas yang kacanya bening.
Kemudian isi air, masukkan pensilnya. Apa yang terlihat di luar? Yang terlihat di luar adalah seolah-olah si pensil tersebut patah. Nah, itu cahaya bisa dibiaskan. Karena ada 3 medium. Medium udara, medium air, sama medium, sebentar Bunda Tia lupa lagi. Air. Iya, air. Karena kerapatan kaca paling besar disusul air kemudian udara. Ada 3 medium yang terdapat di cahaya dapat dibiaskan. Oke, kalian boleh coba ya, boleh coba. Terakhir, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari atau senter yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Contohnya prisma kaca atau titik-titik air. Bunda, aku nggak punya prisma kaca. Oke, kalian punya semprotan air. Nah, lihat kalau misalkan matahari sedang terik di luar, kalian semprotkan air tersebut ya di wadah semprotan tersebut, kalian semprotkan, apa yang kalian lihat? Nah, biasanya si cahaya dapat diuraikan tersebut itu proses terjadinya pelangi. Jadi proses jadi si cahayanya tersebut masuk ke dalam titik-titik air tersebut dan ternyata berwarna, dapat diuraikan. Magic weaving new di situ muncul di situ. Nah, jadi bukan munculnya matahari itu bukan karena ada katanya ya dulu mah dongeng-dongeng dulu mah cenah ada raksasa lagi mandi, bukan ternyata. Ternyata si pelangi terbentuk itu adanya cahaya matahari menembus ke titik-titik air. Titik-titik air tersebut akan menguraikan warna. Nah, gitu. Boleh kalian coba di rumah ya. Itu saja mungkin penjelasan dari Bunda. Kemudian selanjutnya setelah kalian menulis mind mapping ini, kemudian mendengarkan penjelasan dari Bunda, kalian coba jawab atau kerjakan LKS-nya di LKS Tematik Science tanggal 24 Agustus 2020. Memahami sifat-sifat cahaya. Oh iya, satu lagi. Bagaimana pertanyaan nomor 2. Bagaimana jika cahaya mengenai benda tak tembus cahaya? Oke, menurut kalian gimana nih? Kalau tadi kan cahaya bisa tembus di benda yang bening. Nah, gimana kalau apa yang akan terjadi jika jika benda tidak tembus cahaya? Kalian ambil gelas mug, coba kalian center, apa yang akan terjadi? Kalian simpulkan sendiri. Oke, itu saja penjelasan dari Bunda. Selamat mengerjakan.